kebetulan membahas tentang makrifat, salah satu kajian yang menukil dari kitab-kitab 9 kitab, namun ada yang menyatakan bahwa Kiai Abu Arif itu 12 kitab yang terangkum dalam Miftahus Sudur, yang itu semuanya berdasarkan kitab-kitab tasawuf yang dirangkum oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafatihul Arifin. Bisa dibilang ini adalah kitab masterpiece-nya beliau, dan seluruh ikhwan untuk kajian-kajian ini betapa sangat simpel di dalam kajian tersebut ya. Salah satunya ini judul di bab ini adalah makrifat. Bagaimana mencapai makrifat, apa itu makrifat, dan dengan cara apa terbukanya makrifat. Insyaallah kita akan bahas malam ini, walaupun tidak akan pernah selesai ya. Walaupun tidak akan pernah selesai, namun setidaknya kita pernah membahas tentang makrifat. Terkait 3 hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa ada satu hadis yang memang jarang dibahas. Yang sering dibahas itu 3 hadis. Yang nomor 2 gitu ya. Ada 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. Nah ini yang terkenalnya, yang hadis yang nomor 2. Walaupun ini esensinya sama redaksinya, tapi yang membedakannya itu adalah di ujung redaksinya, yaitu sanatan. Ada sab'ina sanatan, ini yang terkenal itu sab'ina sanatan. Walaupun di redaksi hadis yang lain itu sittina sanatan, tapi di dalam kitab susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Sirrul Asrar itu bahasannya adalah sittina sanatan. Maka saya merujuk pada kitab Sirrul Asrar saja ya. Sittina sanatan. Yang ketiganya itu adalah min ibadati ami alfin, subhanallah, 1000 tahun. Nah, yang pertama itu yang tidak terlalu terkenal juga ini, bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Bahwa belajarnya kita walaupun sesaat, hadir ke majelis taklim, mendengarkan dan menyimak apa yang dibahas di majelis taklim tersebut, bahasa vulgarnya, sekalipun kita tidak paham apa yang dibahas dalam majelis tersebut, itu jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun, ini saya bahasakan dulu sekian puluh tahun karena perbedaan redaksi hadisnya ya. Adapun sekalipun tidak mengerti apapun yang dibahas di situ, ini terkait hadis Kanjeng Nabi, ya ba'na Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Ini adalah khitab Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, Syekh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah satu ulama di kalangan para sahabat yang termasuk 4 Abdullah yang termasuk ulama, sahabat yang termasuk ulama. Kan ada sahabat yang termasuk ulama, ada sahabat yang tidak termasuk ulama. Nah ini Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang termasuk ulama. Bahwa ada 4 nama Abdullah yang keempat-empatnya adalah ulama. Pertama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah satu paman dari Rasulullah SAW, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kedua sahabat Abdullah bin Abbas. Nah ini sahabat mufassirnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW haji wada, yaitu haji penghabisan atau terakhir, ketika Rasulullah SAW menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Yang ketika itu para sahabat yang lain menanyakan kepada sahabat sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. Jawabannya hampir sama. Nah itu menyatakan tentang
peringatan dari Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW dan untuk disampaikan kepada umatnya. Berbeda ketika masalah tersebut ditanyakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu mufassirnya beliau. Saat itu beliau berumur 15 tahun. Wahai Ibnu Mas'ud, apa makna dari ayat yang Nabi sampaikan, katanya. Sebelum Ibnu Abbas menjawab pertanyaan tersebut, bergetar beliau, mencucurkan air mata, nangis sejadi-jadinya. Wah, sahabat lain kaget kan ya. Kenapa wahai sahabat Ibnu Abbas, katanya. Perhatikanlah olehmu bahwa kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan agamamu untukmu. Berarti kalau ada kalimat menggunakan sempurna, akmaltu, itu berarti sudah mencapai puncaknya, sudah mentok. Dalam artian bahwa inilah isyarat dari Rasulullah SAW. Rasulullah sudah purna bakti menyampaikan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ayat sudah tersampaikan semua, bagaimana? Subhanallah. Ini tanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Bahwa Sayyidina Ibnu Abbas faham banget dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ini terkait dengan doa Rasulullah SAW. Saking mustajabnya doa Rasul, ya Rasul, faqihu fiddin wa alimhu takwil. Dua kalimat itu Rasulullah sampai bahwa Sayyidina Ibnu Abbas itu, ya Allah, fahamkanlah dia ilmu agama dan cerdaskanlah dia tentang takwil Al-Quran. Maka namanya juga doa Rasulullah tuh ya. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa tersebut dikhususkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Abbas, maka menjadi kenyataan bahwa Sayyidina Ibnu Abbas benar-benar seorang yang alim, seorang yang ahli tafsir dan mufassirnya di zaman Rasulullah SAW. Padahal sahabat Ibnu Abbas itu baru berusia 15 tahun. Dan ada dua kitab tafsir yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Pertama Al-Mikbas, yang kedua Tafsiru fi Ibni Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas. Saya cuma punya satu ya, tafsir Ibnu Abbas, dan tebalnya hampir seperti tafsir Jalalain, tapi sedikit lebih tipis daripada tafsir Jalalain. Yang kedua sahabat Abdullah bin Zubair, dan yang keempat adalah sahabat Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Awam. Abdullah bin Awam. Tapi yang paling terkenal adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Abbas. Terkait hadis yang barusan, bahwa Rasulullah SAW menyatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya benar Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Ini walaupun khitabnya kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, tapi bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasul sama saja dengan kepada kita selaku umatnya, baik kepada Rasul ketika Rasul masih ada secara fisik, maupun ketika disampaikan kepada umatnya tahun 2024 ini, ataupun nanti ketika di akhir zaman. Tetap aja itu adalah hadisnya, khitabnya adalah kepada orang yang disampaikan hadisnya tersebut. Ya benar Mas'udin, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai, ibarat kata, wahai masyarakat Metlen Cilengsi. Kita kira-kira seperti itu ya kitabnya. Bahkan kata Profesor Uwas dan Dr. Wah, bahwa ayat yang 6.236 ayat itu diibaratkan seolah-olah khitabnya kepada kita aja, kepada kita untuk merasakan dan juga mentadaburi makna dari Al-Quran itu sendiri. Maka ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, betul kata di dalam surah Al-Anfal ya, innamal mu'minuna idza dzukirat
ayatuhu zadatsum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Kenapa bergetar hatinya? Bahwa seolah-olah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala betul-betul tertuju kepada kita, bukan kepada yang lain, kepada kita. Maka pantas saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum pernah dikabarkan dalam hadis-hadis itu sholat sunnah qiyamul lail beberapa ratus rakaat, tidak. Dan beberapa membaca ayat Quran khatam berkali-kali, tidak. Rasul itu membaca sedikit dan melaksanakan Quran sedikit, tapi mentadaburinya seolah-olah bahwa itu adalah selamanya untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan betul saja saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bahwa Rasul hanya berzikir, beristighfar sehari semalam itu 70 kali atau 100 kali. Dalam satu hadis la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Di dalam hadis Sahih Bukhari, la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Demi Allah katanya, aku beristighfar kepada Allah sehari semalam itu tidak lebih dari 100 kali. Bagi kita apa susahnya berzikir istighfar 100 kali gitu ya, subhanallah atau astagfirullahaladzim. Kalau saya sih insya Allah 100 kali itu bisa dengan 10 menit. Kenapa? Karena saya tidak mentadaburinya, karena saya hanya sekedar mengucapkan di mulut. Tapi Rasulullah subhanallah bisa jadi istighfarnya Rasul seperempat malam terakhir menjelang subuh itu beberapa kali saja, baru juga menangisnya luar biasa. Dan bagi Rasul itu tidak mengkhusus ya kuantitas, tidak, kualitasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul haji saja yang demikian hebatnya Rasul itu 1 kali. Kalau di Indonesia berapa kali? Berkali-kali. Umroh saja, umroh gitu ya. Umroh padahal ayatnya cuma 2, tapi ibadah umroh itu seolah-olah yang maha penting gitu ya. Hampir tiap desa ada travel agen umroh gitu ya, betul nggak? Tapi ayat tentang pernikahan dihitung-hitung 200 ayat tentang pernikahan. Tapi adakah yang berani berkali-kali nikah? Apalagi di hadapan istrinya, jaimnya itu kata-kata guru saya gitu ya. Nah, subhanallah ya. Jadi Rasul itu menitik beratkan pada kualitas ibadah, bukan kuantitas. Kemudian Rasulullah SAW berapa kali umrohnya seumur hidup? 4 kali. Di dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Rasulullah iktamara Rasulullah SAW arba'a umarin, bahwa Rasulullah SAW umroh itu seumur hidup cuma 4 kali. Ukuluhunna fi dzulqa'dah, dan semuanya itu dilakukan pada saat dzulqa'dah, illa kecuali kana ma'a hajatihi, kecuali pada saat yang bersamaan dengan hajinya. Nah, gitu ya. Itu di luar Dzulqa'dah. Betapa Rasulullah SAW itu mentadaburi setiap apa yang dibaca maupun dilakukannya. Sementara kita, saya gitu ya, saya bagaimana? Saya lebih menetikan, namanya juga baru belajar ibadah gitu ya. Kalau baca ya sekedar baca Quran, sholat, zikir gitu ya. Tapi pentadaburan saya tidak sebagaimana seharusnya. Kalau pentadaburan dilakukan secara betul-betul, 1 kali aja bergetarnya luar biasa. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan kalau seandainya mentadaburi ayat, ketika dibacakan ayatnya, ayat Allah kepadanya, maka bertambahlah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
dan hanya kepada Allah lah kita senantiasa bertawakal. Subhanallah. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya juga bisa mentadaburi sebagaimana mentadaburinya para ulama, terutama para sahabat dan juga Rasulullah SAW, yang dengan membaca beberapa ayat atau beberapa kalimat zikir saja sudah membuat wajilat qulubuhum insyaallah ya. Nah, tadi terkait dengan Ibnu Mas'ud, ya benar Mas'udin julusaka sa'atan fi majlis ilmi. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa tadi bahasa vulgarnya tidak paham apa yang dibahas di majlis tersebut. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Ada kalimat la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Engkau tidak bawa pulpen, tidak bawa buku untuk mencatat apa yang dibahas di majlis tersebut. Itu apakah tetap berefek? Tetap berefek. Bahkan kata Rasul, khairul laka min itski alfi raqabah. Subhanallah. Jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah dengan mensodakohkan 1000 orang budak. Jangankan 1000 orang budak ya, sahabat Abu Bakar memerdekakan sahabat Bilal yang cuma 1 orang, tapi dari tindakan tersebut Rasulullah menyatakan bahwa sahabat Bilal termasuk asyaratun mubasyaratun bil jannah, 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk surga. Masya Allah gitu ya. Apalagi kita ngaji berkali-kali, berarti 10.000 berapa ribu itu sehari semalam aja subhanallah alam ya, luar biasa banyaknya. Kemudian yang terkait hadis pertama yang saya sampaikan bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Berpikirnya berpikirnya sesaat di majelis taklim membahas tentang ilmu pengetahuan dan mendiskusikannya atau apapun yang dilakukan di majelis taklim tersebut itu khairul laka min ibadati sanatan, jauh lebih dahsyat ketimbang ibadah sanatan. Berapa tahun? 1 tahun. Jadi kalau dibanding-bandingkan, menurut hadis ini ada orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat sunnah, ahli saum dan lain sebagainya. Pokoknya siangnya siang, malamnya qiyam. Berarti kan ibadah 24 jam tuh. Nah, dibandingkan dengan kita gitu ya, insya Allah gitu ya, walaupun katakanlah 1 pekan sekali mengaji, tapi dibandingkan dengan orang tersebut, insya Allah di hadapan Allah dan Rasul kita jauh lebih baik karena kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Amin gitu ya. Hadis yang kedua ini agak terkenal karena sering dibahas di mana-mana. Ditulis di kitab kitab apapun bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati. Kalau yang hadis yang umum sitina sanatan ya, kalau redaksi dalam kitab Sirul Asad itu sab'ina sanatan. Saya mohon izin untuk menggunakan referensi itu aja ya. Sab'ina sanatan, jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang beribadah berapa? 70 tahun. Tadi kan cuma setahun ya, dibandingkan lagi dengan yang 70 tahun, masih dahsyat orang yang menghadiri majelis taklim. Maka ini bagi orang-orang yang melihat keuntungan, kalau disebut keuntungan ya, melihat keuntungan dari majelis taklim, majelis zikir ada bab tersendiri tentang fadilahnya ya. Nah, dilihat dari keuntungan majelis zikir, majelis taklim, maka hakul yakin setiap orang akan berlomba-lomba untuk menghadiri majelis taklim. Kalau dalam bahasa hadis yang lain, walau habwan tetap akan menghadiri sholat berjamaah subuh walaupun dalam keadaan merangkak. Nah, ini kalau dibahasakan di majelis taklim, orang yang hadir ke majelis taklim akan berburu keuntungan tersebut walaupun dan menghadiri majelis tersebut walaupun dengan cara merangkak, walau habwan dengan cara merangkak. Karena apa? Karena keuntungannya jelas. Tapi karena tidak terlihat abstrak gitu, jadi orang tuh hari-hari aja. Coba bandingkan dengan keuntungan yang
mohon maaf saya juga dulu orang pasar karena saya pernah berdagang. Sampai saat itu pun saya pedagang gitu. Melihat keuntungan orang yang hadir ke masjid atau masjid majelis dengan ke pasar, kira-kira banyakan mana? Pasar. Nggak laku ya. Tapi secara umum bahwa di pasar lebih menggiurkan, walaupun tempatnya kotor gitu ya. Walaupun ada yang nggak mandi sehari semalam. Tapi karena keuntungannya nyata dan menggiurkan, banyak orang berlomba-lomba. Walaupun penuh sesak, tetap aja di luar-luarnya. Kadang banyak sekali ya sampai ketika musim corona, satu-satunya tempat yang diperbolehkan untuk tetap operasi apa itu? Pasar. Pasar ada jaga polisi, Pak, kenapa pasar tidak ditutup kayak masjid? Itu kan untuk kepentingan umum. Masjid juga untuk kepentingan umum gitu. Nggak adil lah itu dia. Itu 70 tahun ya. Nah, yang membuat kita memahami bahwa ternyata subhanallah, berdasarkan hadis yang ketiga, umatnya Rasulullah SAW saya kira lebih baik daripada umat-umat sebelum Kanjeng Nabi. Ternyata salah, bahwa ternyata yang insya Allah benar adalah umatnya Rasulullah jauh lebih dahsyat daripada Nabi sebelum Kanjeng Nabi. Nah, ini hadisnya nih. Tafakkaru sa'atan, berfikirnya sesaat di majlis taklim, khairul laka min ibadati alfi amin, lebih dahsyat keberkahan dan kebaikan serta pahalanya ketimbang orang yang beribadah alfu imin ibadati alfi amin berapa? 1000 tahun. Ada nggak orang yang beribadah 1000 tahun? Ada. Siapa? Samun itu cuma 80 tahun. Ashabul Kahfi 309 tahun. Siapa yang 1000 tahun? Ada. Siapa? Hah? Batu itu batu apa ya? Bukan Jibril mah bahkan 6000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah beribadah. Ini orang, Nabi Hidir itu sampai sekarang masih ada. Berarti beribu-ribu tahun kalau begitu. 1000 tahun. Tapi kalau Nabi itu ikhtilaf, entah dimasukkan ke dalam Nabi atau ke wali, itu masih ikhtilaf. Yang jelas di zaman Rasul sudah ada, di zaman Nabi Musa sudah ada. Zaman Nabi yang 1000 tahun siapa? Nabi Adam alaihi salam, betul ya? Yang beribadah kan usia Nabi Adam 1000 tahun. Kita hakul yakin saja, husnuzon, bahwa seluruh ibadah, seluruh usianya dihabiskan untuk beribadah tanpa maksiat sedikit, betul? Karena terpelesetnya Nabi Adam cuma 1 kali, yaitu ketika di awal-awal penciptaan, itu pun di dalam surga ya. Selebihnya Nabi Adam menyibukkan diri dengan ibadah, siangnya pokoknya ibadah, malam ibadah. Berarti 1000 tahun itu beribadah. Dibandingkan dengan umatnya Kanjeng Nabi, bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfi amin. Min ibadati alfi amin, lebih dahsyat ketimbang beribadahnya orang yang beribadah selama 1000 tahun. Siapa itu beribu tahun? 1000 tahun? Ya Nabi Adam alaihissalam. Berarti umatnya Nabi Muhammad SAW jauh lebih dahsyat ketimbang nabi sebelum Kanjeng Nabi. Subhanallah. Ini bukan berarti bahwa kita hebat, bukan. Siapa yang hebat di antara semua umat Nabi? Tidak ada. Yang hebat adalah kebeningan hati Nabi Muhammad SAW. Karena keberkahan Nabi Muhammad SAW itu terciprat kepada kita. Subhanallah. Itu cuma selaku umatnya ya. Bagaimana kalau dengan sahabat Nabi yang berdekatan? Bagaimana dengan keturunan zuriyah Rasulullah SAW? Kita saja yang ya begini pecek saya kayak gini, ternyata lebih dahsyat ketimbang
ibadahnya para nabi-nabi sebelumnya. Kalau referensinya dengan hadis yang barusan, ya. Itu kenapa kok Rasul menyatakan sanatan, sab'ina sanatan dan alfi amin, 1000 tahun. Di dalam penjelasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam Surah Asr, ternyata pembahasannya karena berbeda-beda yang dibahas. Kalau seandainya bahasannya minal furu'iyat, dari cabang-cabang ilmu yang tidak termasuk fardhu ain, maka itu pahalanya setara atau lebih baik dengan ibadahnya setahun. Bagaimana yang furu'iyat itu? Furu'iyat itu seluruh ilmu-ilmu yang tidak termasuk fardhu ain. Yang fardhu ain kan cuma 3 ya. Berarti membahas masalah matematika, membahas masalah biologi, masalah politik, masalah IPA, biologi, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya pokoknya. Semuanya itu adalah bandingannya dengan 1 tahun. Bagaimana kalau yang 70 tahun? 70 tahun itu kalau seandainya yang dibahas adalah masalah wajibat minal fardhi ainin. Yang dibahas adalah ilmu-ilmu fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Pertama, fikih untuk mempelajari tata cara beribadah yang baik dan benar. Yang kedua, ilmu apa? Hadis tafsir itu termasuk cabang yang fardu. Ibadah untuk mempelajari fikih untuk mempelajari tata cara beribadah yang baik dan benar. Akidah itu sama-sama dengan tauhid. Tauhid, ilmu yang mempelajari tata cara berakidah. Tauhid, wahadat yuwahidu tauhidan, mensatukan Allah Subhanahu wa taala dalam artian berakidah yang lurus. Yang ketiga, ilmu apa itu? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bagaimana mempelajari ahwaliyah, keadaan hati ketika kita beribadah supaya ikhlas selamanya kepada Allah, begitu ya. Di dalam satu kaidah ulama menyatakan apa tuh? Hadits thalathu fardhu ainin fa'rifat fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Pelajarilah ilmu yang 3 ini, fikih, tauhid, tasawuf, maka engkau akan mendapatkan kehormatan dan juga kejayaan di dini wa dunia wal akhirah. Subhanallah ya. Maka berbahagia bapak-bapak bagi yang mempelajari dan mengkaji serta mengamalkan ketiga ilmu ini. Karena ilmu ini 3 ilmu yang betul-betul fardhu ain. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Bagaimana kalau yang 1000 tahun? 1000 tahun ini jarang-jarang. Maka yang 1000 tahun itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kalau pembahasannya tentang ma'rifatullah, bermakrifat kepada Allah gitu ya. Makrifat itu sebenarnya ilmu yang kata Syekh Ibnu Ruslan, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqat, bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah bermakrifat kepada Allah. Cuma karena jarang disampaikan tentang makrifat, apalagi jangankan materinya, kata makrifat itu sendiri jarang dibahas di majelis-majelis Islam. Yang pertama, padahal sejak TK kita sudah diperkenalkan makrifat itu, cuma dalam bentuk yang lain. Apa itu? Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Itu kan makrifat itu ya. Tapi makrifatnya makrifat asma, hanya memperkenalkan asma, bahwa siapa Tuhan kita? Allah, sudah jelas itu. Tapi bagi anak-anak itulah makrifat yang pertama kali. Kesini SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain sebagainya jarang dibahas tentang makrifat.
Jangankan orang yang baru belajar kayak saya gitu ya, yang kiai elit sekalipun itu agak tabu untuk membicarakan masalah makrifah. Padahal subhanallah, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat itu subhanallah betapa luar biasanya ya. Nah, bagaimana itu makrifat itu? Makrifat itu adalah gabungan antara tauhid dengan tasawuf. Itu makrifat. Salah satunya ini nih. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Az-Zariyat ayat 56. Bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Sedikit permasalahan, kenapa Allah mendahulukan jin dan manusia? Khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, bukan manusia dulu kemudian jin. Kenapa? Karena bukan dilihat dari kehormatannya, bukan dilihat dari kemuliaannya, bukan. Ini dilihat dari sisi senioritas. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, menurut kalimat riwayat yang mutabar, bahkan 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, itu Azazil sudah menjadi pemimpin para malaikat. Kalah itu malah Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena ibadahnya disertai dengan nafsu. Dan nafsu ini diarahkan kepada nafsu mutmainnah, nafsu untuk hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para malaikat la yazidu wala yanqusu, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Ibadah, kata Allah ibadah, ya udah ibadah aja, tidak ada keinginan. Subhan, kalau seandainya kamu beribadah, namanya kamu mendapatkan reward. Tidak. Kayak anak-anak kecil gitu ya, anak-anak SD, kalau ranking 1 dapat piala katanya. Kira-kira anak-anak semangat nggak belajar ya? Cuma tidak akan reward. Nafsu ingin mendapatkan reward. Nafsu itu boleh dan itu manusiawi, karena memang Allah menciptakan nafsu. Nah, Azazil ini bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi Azazil adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Azazil. Karena sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah menciptakan berseru kepada malaikat, usjudu li adama fasajadu, bersujudlah engkau sekalian wahai para malaikat, fasajadu, maka bersujudlah semua malaikat tanpa pernah mempertanyakan, tanpa pernah menganalisis perintah Allah itu bagaimana ya, kapan selesainya, seperti apa pencapaian. Tidak, sujud aja. Fasajadu, dengan serta-merta malaikat bersujud semuanya. Illa siapa? Illa iblis. Nama lain atau nama asli dari iblis itu adalah Azazil. Azazil ini menjadi pemimpin para malaikat, walaupun dia bukan dari kalangan malaikat, karena saking kuatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Azazil menjadi iblis atau syaitan. Itu sebenarnya iblis atau syaitan itu bukan nama, tapi gelar. Ablasa yublisu iblisan, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah, makhluk yang syaitana yusyaitonu syaitonan, yang terputus dari apa? Terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah, gitu ya. Sementara malaikat tidak pernah terputus. Lalu apa yang menjadikan jin dan manusia Azazil berubah dari asalnya pemimpin para malaikat menjadi asfala safilin, menjadi makhluk yang tertutup? Asbabnya adalah sepele. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam kan seluruh makhluk diperintahkan untuk bersujud gitu ya. Nah, saat Nabi Adam aba wastakbaro, dia merasa enggan dan merasa takabur daripada gengsi dong Tuhan. Masa saya harus menghormat Nabi Adam? Kalaupun mau Nabi Adam dong sujud kepada saya. Kenapa? Karena saya lebih mulia daripada yang baru kau ucapkan kemarin sore katanya. Nah, si Azazil tidak melihat bahwa bukan penghormatan kepada Nabi Adam, tapi itu adalah perintah Allah gitu. Kan kalau para malaikat kan tidak pernah menganalisis
perintah Allah sujud beribadah beribadah aja. Tapi si setan, si iblis, si Azazil justru menganalisis, oh ini kayaknya Tuhan salah ini. Harusnya Nabi Adam dong yang menghormati saya, bukan saya yang menghormati Nabi Adam katanya. Nabi Adam itu dimuliakan karena asbab satu perkara, wa 'allama Adamal asma'akullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam asma, seluruh nama-nama di muka bumi ini. Subhanallah, karena ilmu pengetahuan tersebut menjadikan Nabi Adam mulia karena ilmunya, gitu ya. Jadi hakikat kemuliaan itu mencari sesuatu bukan karena yang fana. Kalau yang fana itu popularitas, kekayaan, jabatan, itu fana, itu ada masanya. Kalau jabatan ya mungkin sekitar 5 tahun 4 tahun lah ya. Kalau harta itu jangankan 5 tahun, segilak aja lah bisa bangkrut ya. Popularitas juga sama, tapi kalau dengan ilmu pengetahuan yang baik dan benar diamalkan serta bermanfaat, nah itulah yang akan mulia selamanya, gitu ya. Wa 'allama Adama asma'akullaha. Nah itu tentang pertanyaan kenapa jin didahulukan dari manusia. Yang kedua, di dalam surah Az-Zariyat ini ada satu hal yang mohon maaf saya baru di majelis zikir menemukan bahwa liyak budun ditafsirkan sesuatu yang antik. Kenapa di majelis yang mohon maaf ya, yang belum membahas tentang tasawuf, liyak budun itu untuk beribadah saja. Tapi di dalam penafsiran Al-Jilani, tafsir Al-Jailani itu yang 5 jilid, tafsir Al-Jilani menyatakan bahwa liya'budun ay liya'rifun, untuk bermakrifat kepada Allah. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan kuntu kanzan makhfiyah, bahwa aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang tersembunyi. Uhibbu an a'rifa, sebenarnya aku ingin diketahui oleh makhlukku. Fa akhlaqtu khalqa, maka aku ciptakanlah para makhluk likai u'rifa, supaya mereka bermakrifat kepadaku, dalam artian mengenali aku. Nah, kan sesuatu yang tersembunyi otomatis tidak ada yang tahu lah ya. Tapi karena yang tersembunyi itu ingin diketahui oleh makhluknya, maka aku ciptakanlah khalqa, khususnya manusia, likai u'rifa, untuk mengenalku. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menyatakan liya'budun ay liya'rifun. Salah satu maknanya adalah faman lam ya'rifhu kaifa ya'budu. Kalau seandainya kita tidak mengenal, bagaimana kita beribadah kepadanya? Wong kita tidak kenal, gitu ya. Nah, justru beribadah itu karena kita mengenalnya. Mual ujug-ujug langsung beribadah saja. Ketika kita di madrasah dulu diperkenalkan beribadah itu wudhu seperti ini, kemudian istinjanya seperti ini, kemudian niatnya seperti ini, kemudian sholatnya seperti ini. Itu bertahun-tahun belajar seperti itu. Tapi justru hal yang lama itu melekat di dalam pikiran kita kan. Karena itu seperti halnya belajar ya ta'allamu fis sigor kanaksi fil hajat. Belajar di waktu kecil seperti halnya melukis di atas batu, susah, sulit, berkali-kali, bertahun, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi coba bayangkan di relief Loro Jonggrang atau di Candi Borobudur lah ya, relief itu hilang begitu saja? Kan tidak, gitu ya. Beratus-ratus tahun zaman bangsa Shailendra sampai sekarang sekitar 730 tahun, tetap ada reliefnya karena dilukis atau dipahat di atas batu.
Sama dengan anak kecil saya terus terang belajar sholat mungkin bisa bertahun-tahun, 3 tahun apa 5 tahun gitu. Dari awal sampai akhir belajar itu sholat, tapi ternyata subhanallah hikmat. Dan zaman dulu ketika saya kecil jadi ustadz itu susah Pak. Antar desa, saya desa ini ada ustadz di situ yang pengajian sampai anak-anak zaman saya abring-abringan untuk ngaji. Padahal ngajinya pakai cempor tuh. Bukan cempor, apa tuh? Obor. Subhanallah, kan obor mah agak hitam gitu ya. Kalau dihirup teh tahu-tahu itu agak hitam aja. Tapi karena yang buka pengajian hanya ada 2, saya ngaji salah satu di situ. Subhanallah, indah rasanya. Kalau sekarang kan alhamdulillah tiap RT atau RW lah ya, tiap RW ada kajian anak-anak CPA gitu ya. Zaman dulu susah gitu. Alhamdulillah. Nah, salah satu alasan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan liya'budun dimaknai liya'arifun itu untuk mengenalnya. Dan bagaimana kita beribadah kalau seandainya kita tidak mengenalnya. Nah, di dalam satu hadis bahwa bagaimana itu, betulkah makrifat itu ilmu yang tinggi? Betul, ilmu yang tinggi tapi tidak dibahas secara menyeluruh, maka jadilah ilmu itu terlupakan. Hanya sebagian kecil saja yang menyampaikan gitu ya, walaupun belum saatnya, tapi tidak. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walaupun sedikit. Ayatan itu bermakna sedikit. Nah, bahwa makrifat betul-betul ilmu yang high class itu dilihat dari salah satu hadis Kanjeng Nabi yang menyatakan man mata fi thalabil ilmi, barang siapa yang meninggal sewaktu mencari ilmu. Ini bukan berarti santri saja yang hadis ini buat santri, enggak. Fitolabil ilmi itu bukan berarti santri yang sedang ada di pesantren atau siswa yang sedang belajar atau kuliah gitu ya. Tapi makna mantolab ini siapa saja orang yang mencari ilmu, walaupun dia sudah mukim, sudah bermasyarakat di tempatnya masing-masing, tapi di dalam kolbunya tetap menggedur rasa semangat untuk menghidupkan ilmu pengetahuan. Walaupun bisa jadi kajiannya hanya sepekan sekali, atau bisa jadi kajiannya hanya sebulan sekali, tapi tetap menggedur rasa semangat untuk menghidupkan ilmu pengetahuan. Nah, ini semuanya pokoknya. Semua orang yang ada keinginan dan action untuk menghidupkan ilmu pengetahuan itu termasuk pada hadis Kanjeng Nabi. Man mata fi thalabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu, man mata fi thalabil ilmi fa ba'atsallahu fi qabrihi malakani, maka Allah akan mengutus 2 malaikat untuk fi qabrihi, ke alam kuburnya, yu'allimanihi, dan mengajarkan kepada orang tersebut. Siapa malaikat? 2 malaikat tersebut. Yang satu sudah di dalam syarahnya itu ruhaniyatun nabi, ruhaniyahnya Kanjeng Nabi. Yang satu lagi ruhaniyatal mursyidi, ruhaniyahnya mursyid. Berarti beruntunglah bagi orang-orang yang sudah memiliki mursyid. Apa itu mursyid? Ya guru-guru juga, guru tapi yang memberikan bimbingan secara rohani, yaitu guru mursyid. Ya alhamdulillah, ini subhanallah ya, beliau mengajarkan suatu majelis zikir yang itu bersanad dan bermursyid dan bersanad kepada Rasulullah SAW. Bermursyid dalam artian beliau memiliki seorang mursyid, seorang guru yang memberikan bimbingan secara rohani kepada kita. Nah, nanti pembahasan tersendiri tentang mursyid ya. Ini bahas tentang hadis ini. Ruhaniyatan Nabi wa ruhaniyatan al-mursyidi. Kemudian
yu'allimanihi, yang mengajarkan dua malaikat tersebut kepada orang tersebut, hatta sorok, sehingga menjadi orang tersebut aliman wa arifan, orang alim dan juga orang yang sangat bermakrifat kepada Allah. Jadi walaupun kita jarang-jarang menghadiri majlis makrifat, tapi kalau di dalam diri kita tetap membara semangat untuk menghidupkan majlis taklim, menghidupkan keilmuan, khususnya ilmu-ilmu agama Islam, maka hakul yakin dengan barokahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui hadis tersebut, bahwa di alam kubur kita nanti akan Allah kirimkan dua malaikat yang akan mengajari kita tentang kemakrifatan, yu'allimanihi, ada satu kalimat yang terpenggal di situ, ilmu ma'rifata, ilmu makrifat hatta yaumal qiyamah. Nah, di situ mengajarkan ilmu ma'rifat tentang ilmu kemakrifatan khususnya saja. Coba bayangkan, SD kita belajar berapa tahun? 6, SMP 3, SMA 3, S1 4, S2 2, S3 3 tahun lah ya. Berarti 22 tahun lah ya. Sekian tahun. Itu sekian tahun belajar. Kalau ini diteruskan sampai S3, kita baru belajar baru mencapai gelar doktor. Tapi ini hatta yaumal qiyamati, sampai yaumal qiyamah, itu yang diajar hanya satu, apa? Ilmu makrifat. Bisa kumahenting kalau bahasa Sundanya. Bisa kumahenting pinterna itu orang, dan yang mengajarnya pun bukan manusia biasa, tapi ruhaniyatun Nabi, ruhaniyahnya kanjeng Nabi. Dan hatta sorok, sehingga jadi dia aliman wa arifan, orang yang sangat berilmu dan orang yang sangat bermakrifat kepada Allah. Maka kalau ingin mendapatkan keberkahan dari hadis tersebut, jangan pernah putus semangat kita dalam menghidupkan ilmu pengetahuan, Bapak ya. Walaupun satu pekan satu kali kita hadir di majelis taklim, tapi insya Allah dengan keberkahan kanjeng Nabi kita akan belajar makrifat di alam kubur nanti, insya Allah, gitu ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana terbukanya makrifat itu? Ini mohon maaf ya, dua permasalahan ya. Udah permasalahan itu selesai aja ya. Dengan cara apa makrifat akan terbuka? Pertama, Bapak lihat dalam huruf hijaiyah ya, huruf yang kelima, alif ba ta ta jim. Alif ba ta ta, yang kelima apa? Jim, ha, ho. Nah ini dibalik, seret. Jadi pertama dulu ho, ha, jim. Terbukanya makrifat itu dengan tiga huruf tersebut, tiga proses tersebut, tapi yang dua yang menjadikan makrifat itu tetap terbuka. Apa itu? Pertama, ho ya, ho, mukholiyatun nafsi, mukholiyatul qalbi an sifatil madmumati, mengosongkannya hati atau mengosongkannya diri dari sifat-sifat tercela. Sifat tercela itu yang bagaimana? Sifat malas, sum'ah, riya, takabur, sombong, ingin dipuji oleh orang lain, dan sebagainya. Maka kalau dirasa sifat-sifat itu ada, maka berusaha untuk menghilangkan, dan hakul yakin dengan sirnanya sifat-sifat tersebut akan menjadikan diri kita terbuka hijabnya. Sedikit lagi bahwa berhubungan bulan yang akan datang kita akan kurban. Ada satu, mohon maaf lagi-lagi Syekh Abdul Qadir ya. Ada satu ulasan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Al-Ghunyah li Talibil Talibil Haq, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau seandainya kita melihat di kenyataannya gitu ya, kaum muslimin wal muslimat banyak yang kurban apa yang
belum kurban? Belum kurban ya. Nah, Tuan Syekh beserta alhamdulillah mungkin saya termasuk mudah-mudahan ya murid yang berusaha untuk mengamalkan apa yang dicanangkan beliau dalam kitab Ghunyah, bahwa di dalam Ghunyah tersebut ada satu ibarat yang menyatakan bahwa kaum muslimin wal muslimin